toleransi, salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini saya mau berbagi satu cerita di dalam Alkitab, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, yaitu tentang Daud yang memberi pembalasan kepada musuh, yaitu orang Amalek dan juga Siklak terbakar. Saudara, ketika Daud kembali ke Siklak, saudara, Siklak itu dibakar oleh musuh orang Israel, yaitu oleh orang-orang suku Amalek, sehingga semua yang ada di Siklak itu terbakar, dan istri beserta anak-anak orang-orang Israel, yaitu rakyat yang bersama dengan Daud, dan juga harta mereka, ternak mereka semua diangkut, tidak ada yang tersisa. Saudara, ketika Daud pulang bersama rakyat sehabis dari peperangan juga, mereka melihat keadaan Siklak habis terbakar dan tidak ada orang di sana. Nah, oleh sebab itu rakyat yang bersama dengan Daud itu mau melempari dia dengan batu, mau membunuh Daud karena marah karena harta mereka, istri dan anak-anak mereka diangkut oleh orang Amalek sebagai tawanan. Nah, oleh sebab itu Daud memanggil Imam Abiatar, supaya Imam Abiatar itu memasang baju efodnya, yaitu baju seorang imam, ketika menghadap Tuhan untuk bertanya tentang segala sesuatu. Maka bertanyalah Daud melalui Imam Abiatar kepada Tuhan, apakah aku kejar orang Amalek? Apakah aku bisa mencapai mereka? Maka Tuhan menjawab, kejarlah, engkau dapat mencapai mereka. Saudara, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab itu, saudara. Dan kita tahu semua cerita itu, Daud akhirnya memenangkan pertempuran dengan orang Amalek ketika Daud dan pasukannya mendapati orang Amalek dan membawa kembali istri dan anak-anak mereka dan kedua istri Daud dan juga harta benda ternak, dan tidak ada dikatakan satupun baik yang besar maupun yang kecil yang hilang, semua kembali, saudara. Nah, saudara, belajar dari cerita Daud ini, seringkali dalam hidup kita juga menghadapi banyak musuh, saudara. Yang dimaksud musuh di sini, saudara, adalah musuh-musuh yang merupakan persoalan dalam hidup kita. Baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu hubungan, dan lain sebagainya. Seringkali kita merasa tertekan, seringkali kita merasa tidak ada jalan keluar, seringkali kita merasa ketakutan, kita terintimidasi, dan kita merasa bahwa kita tidak mampu melawan atau mengatasi segala persoalan masalah yang kita hadapi. Kita dalam pergumulan. Saudara, mari bangkit seperti Daud. Mari menguatkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, menguatkan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, menguatkan jiwa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Yaitu dengan kita membaca firman Tuhan, apa yang ada dalam Alkitab, yaitu dengan kita juga berseru, berdoa kepada Tuhan, yaitu dengan kita memuji-muji Tuhan pada segala waktu, pada segala saat. Bukan hanya sekali sehari atau sekali di malam hari, tapi setiap waktu, setiap saat engkau merasa lemah, engkau merasa engkau betul-betul dalam kondisi yang tidak berdaya, engkau betul-betul dalam kondisi yang memang mengkhawatirkan, memprihatinkan, pikiranmu begitu kusut dan tertekan. Saudara, jangan teruskan perasaan pikiran seperti itu. Bawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahkan berteriak, menangis kepada Tuhan. Saudara, datang kepada Dia. Mungkin engkau minta disembuhkan, mungkin engkau minta ekonomimu membaik, mungkin engkau meminta kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Tuhan menolongmu, mungkin engkau meminta supaya diperbaiki hubungan-hubunganmu dengan orang-orang engkau kasih dan orang-orang di sekitarmu, di mana hubunganmu sedang dalam keadaan tidak baik. Mungkin engkau sedang mencari jalan keluar, meminta jalan keluar. Mari saudara, datang kepada Tuhan seperti Daud, menguatkan hatinya, menguatkan percayanya kepada Tuhan. Tuhan tidak bersembunyi darimu, Tuhan tidak meninggalkanmu.
Percayalah kepadanya pada setiap waktu, pada setiap keadaan. Saya juga mengalami seperti itu, saudara. Bahkan mungkin satu hari saya 10 bahkan lebih untuk datang berdoa. Bahkan dalam 1 jam saya bisa 3 kali datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin lebih. Karena begitu tertekannya jiwa ini. Karena begitu tertutupnya pikiran, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena begitu beratnya tekanan beban dalam hidup. Sudah tidak berdaya. Saya juga berseru, saya juga berteriak kepada Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita tidak kebal. Saya tidak kebal dalam hal bisa mengalami tekanan juga, bisa mengalami intimidasi, bisa mengalami godaan, ujian, pencobaan. Tetapi saya berusaha, berjuang untuk tetap datang kepada Tuhan, menguatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Dan saudara, selalu, setiap kali, akhirnya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, yang terbaik menurut Tuhan, yang juga baik bagi kita. Mungkin kita merasa tidak baik, itu terbaik bagi Tuhan bagi kita. Mungkin juga Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ya, meskipun ya kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu memang sepertinya belum sesuai yang dan kita inginkan. Tapi itu yang terbaik, saudara. Oleh sebab itu, tetap kuatkan hati, iman, percaya kepada Tuhan. Seperti Daud, menguatkan percayanya, menguatkan hatinya yang percaya itu, dan mengarahkan segenap pikirannya, segenap akal budinya, segenap hatinya, segenap iman percayanya. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak bersembunyi darinya. Juga demikian, Tuhan tidak akan bersembunyi dari kita. Ya. Biar engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.